Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 10. Di situ ada syair. Setelah syair 1 2 baris kedua dari syair. Baris kedua dari syair. Di situ ada syair. Lalu baris kedua dari syair wa qalal Ghazaliyu, akan diulang sedikit dari perkataan Imam Ghazali. Perkataan Imam Ghazali itu waro itu baru nomor 1. Jadi biar lengkap kita ulang dari wa qalal Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal Ghazaliyu, Imam Ghazali berkata, al-wara'u arba'u darajatin. Sifat waro itu, hati-hati terhadap yang haram itu, terbagi menjadi 4 derajat. Jadi ada 4 derajat sifat waro, sifat hati-hati terhadap yang haram. Adnaha, yang paling rendahnya adalah waro'ul adli, waro adil. Waro adil itu tengah-tengah. Berarti dia yang haram benar-benar ditinggalkan, yang halal dia laksanakan. Jadi adil itu pertengahan, yang halal dia kerjakan, yang haram ditinggalkan. Jadi 50%, 50%. Semua yang halal yang dia inginkan dikerjakan, yang haram dia betul-betul meninggalkan. Itu namanya waro adil. Wahwa, yaitu tarku kullima yuharrimuhu fatwal fuqaha'i, yaitu meninggalkan setiap apa-apa yang diharamkan oleh fatwa para ahli fikih. Jadi meninggalkan semua yang diharamkan oleh ulama ahli fikih. Jadi ulama ahli fikih mengharamkan, maka dia betul-betul meninggalkannya. Ulama ahli fikih itu pasti berlandaskan Al-Quran dan hadis di dalam mengharamkan sesuatu. Kariba, seperti riba. Riba itu diharamkan oleh Allah. Nah, yang mengucapkan itu ulama ahli fikih berdasarkan Al-Quran dan hadis.
lalu Allah mengharamkan riba, ulama ahli fikih pasti sesuai Al-Quran dan hadis riba itu haram. Nah, orang yang waro dia meninggalkan riba. Wal muamalatil fasidati, wal muamalatil fasidati, muamalat yang rusak. Muamalat yang rusak itu adalah muamalat itu hubungan sesama manusia, seperti jual beli, seperti hutang piutang, pinjam meminjam, kemudian sewa menyewa, itu namanya muamalat. Nah, ada muamalat yang diharamkan, yaitu muamalat yang mengandung penipuan. Jual belinya dengan menipu, maka itu hukumnya haram. Itu namanya muamalat al-fasidah. Ya, kemudian hutang piutang, pakai riba, pakai bunga, lalu dia meminjamkan lalu mengembalikannya lebih besar, itu namanya muamalatil fasidah. Nah, dia sudah jauhi. Nah, berarti kredit dia benar-benar menjauhi. Jadi semaksimal mungkin dia untuk menjauhi hal-hal seperti itu. As-saniyatu, yang kedua. Ya, jadi itu yang pertama, waro adal. Yang haram dia kerjakan, yang halal dia tinggalkan. Itu selama halal dia mengerjakan. As-saniyatu, yang kedua, waro'us solihin, waroknya orang-orang soleh. Waroknya orang-orang soleh. Wahwa, yaitu tarkus syubhati, meninggalkan yang syubhat. Syubhat itu samar-samar, ya, bahasa lainnya remeng-remeng. Jadi Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya ada umurun mustabihatun, perkara-perkara yang samar-samar. Nah, yang syubhat, yang remeng-remeng, yang ini halal apa haram, tidak semua orang tahu, tetapi biasanya itu mengarah kepada yang haram. Kalau syubhat ditinggalkan, pasti yang haram akan lebih terjaga lagi. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, kebanyakan manusia itu tidak tahu yang syubhat. Nah, yang syubhat itu diperintahkan oleh Rasul juga dihindari. Ini halal apa haram ya? Udah tinggalkan saja. Maka itu yang disebut dengan yang syubhat. Ini makan ini ayam, kira-kira yang nyembelih orang Islam atau bukan ya? Dilihat tokonya. Bukan pemiliknya, bukan Islam, udah tinggalin, cari yang pemiliknya orang Islam, misalkan warung Padang atau warteg. Jadi lihat tokonya itu yang jual daging. Kalau orang Islam biasanya motongnya benar. Nah, dilihat tokonya kok, dilihat warungnya kok pemiliknya Cina, yang dijual ayam. Ya, maka itu ditinggalkan, cari yang lebih aman begitu. Yang lebih bagus lagi, yang benar-benar kita melihat motongnya, itu lebih warok lagi. Nah, yang dijualkan ayam, tapi pemilik warungnya orang kafir. Nah, itu syubhat. Jangan makan di situ, cari yang pemiliknya orang Islam. Insya Allah motongnya benar begitu, menyembelihnya benar. Jadi waro yang kedua, meninggalkan yang syubhat. Wasalisatu, yang ketiga, tingkatan waro, berarti lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah. Waro'ul muttaqin, waroknya orang-orang yang bertakwa. Wahwa, yaitu tarkuma la ba'sabihi, meninggalkan apa-apa yang tidak ada dosa di dalamnya. Jadi meninggalkan apa-apa yang enggak dosa. Yang enggak dosa aja dia tinggalkan, takut terjebak kepada dosa. Ngobrol-ngobrol kelamaan, itu namanya tidak dosa, tetapi takut terjebak kepada ghibah, maka ngobrolnya sekalian dia tinggalkan. Kemudian
Misalkan hutang piutang ini riba atau bukan. Nah, dia meninggalkan kalau pinjol itu yang kayak gitu sebaiknya kita udah ninggalin. Pinjaman online, kemudian pinjaman berbunga, kemudian yang seperti itu usahakan kita sudah meninggalkan. Jadi ada hal yang boleh, lalu tetapi takut terjebak kepada yang haram, lalu yang bolehnya pun dia tinggalkan karena terjebak kepada yang haram. Makhofata. Nah, ini makhofata namanya maf'ul li ajlih. Makhofata itu mudhof ilaih. Makhofata itu mudhof ilaihnya ma. Makhofata ma bihi ba'sun. Takut, karena takut apa-apa yang di dalamnya ada dosa. Takut terjebak ke dalam apa-apa yang di dalamnya ada dosa. Jadi takut terjebak ke dalam yang dosa, maka yang halal pun sampai ditinggalkan. Jadi yang benar-benar perlu dia mengerjakannya. Jadi yang benar-benar perlu dia mengerjakannya itu warok tingkat 3. Qala Sayyiduna Umaru. Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kunna kami itu berarti para sahabat, nggak cuma dia sendiri. Kunna kami adalah nada'u meninggalkan. Jadi para sahabat itu luar biasa. Kami meninggalkan tis'ata aksyarin. Tis'ah 9. Aksyarin 10. 9/10. 9/10 berarti kalau pakai persen 9/10. Kalau pakai persen 90%. Ya, kalau penggunaannya persen. Nah, jadi bahasa kita biar mudah 90%. Ini 9/10 atau 90%. 9 nolnya tambah 1, 10 nolnya tambah 1, berarti 9/10, 90%. Ya, untuk memudahkan. Kami meninggalkan 90% al-halali, yang halal. Al-halali itu mudhof ilaihnya. Jadi para sahabat itu meninggalkan 90% yang halal. Allah menghalalkan tapi dia tinggalkan. Makhofata annaqo'a, takut kami terjebak fil harami, di dalam yang haram. Jadi para sahabat itu meninggalkan 90% urusan-urusan yang halal, takut terjebak kepada yang haram. Jadi luar biasa, yang dikerjakan yang halalnya hanya 10%, padahal dia bisa melakukan yang lebih dari itu. Nah, ini sebagian sahabat itu melakukan seperti itu, yang halal dia tinggalkan karena takut terjebak kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, yang keempat, wara'us siddiqin, waroknya orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu derajatnya para waliullah, di antaranya as-siddiqin itu ya Abu Bakar as-Siddiq. Jadi Abu Bakar as-Siddiq orang yang imannya sudah luar biasa. Ya, imannya sudah luar biasa. Dan para waliullah, para aulia Allah, para kekasih Allah, itu namanya wara'us siddiqin. Nah, orang-orang yang wara'us siddiqin, hati-hatinya terhadap dunia adalah wara'us siddiqin adalah tarkuma huwa, meninggalkan apa-apa yang dia itu munfakun, terlepas, terhindar, anil afati, dari bahaya, dari bencana. Jadi meninggalkan meskipun perbuatan itu tidak apa-apa, tidak berbahaya sama sekali, tidak ada dosa. Jadi dia benar-benar meninggalkannya, yang mubah seperlunya aja. Jalan ke pasar seperlunya. Jalan ke pasar niatnya nolong orang. Kelihatan ada pengemis, kasih. Kelihatan ada orang gak laku, dagangannya dia beli. Habis dia beli, barangnya nggak butuh,
sedekahkan ke orang lain. Nah, itu urusan-urusan dia sudah seperti itu. Itu namanya wara'us siddiqin. Jadi dia ke pasar sekedar ada keperluan yang sangat penting saja. Perlu beli ini, beli. Habis itu udah enggak bukan ngobrol di pasar, kemudian keliling-keliling, lihat-lihat mana yang kira-kira perlu dibeli. Jadi dia itu seperlunya aja. Perlu beli ini, beli, lalu udah langsung pulang. Kemudian dia ibadah kepada Allah. Jadi urusannya adalah urusan ibadah yang mubah-mubah dia benar-benar udah ditinggalkan. Meskipun itu adalah hal yang mubah. Jadi urusan dunianya seperlunya. Nah, itulah wara'us siddiqin. Ya, ada iklan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tingkatan waro' menurut Imam Ghazali. Nah, ya tak waro' yang paling rendah saja. Yang pertama itu sudah bagus. Yang haram ditinggalkan, yang halal kita kerjakan. Nah, itu minimal kita punya sifat waro', hati-hati terhadap yang haram. Yuhka dihikayatkan biar mudah diceritakan. Anak, berarti ini contoh-contoh ulama yang punya sifat waro'. Naibul fa'ilnya yuhka anna ukhta Bishrin al-Hafi. Sesungguhnya saudara perempuan seseorang yang bernama Bishr al-Hafi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau radhiyallahu anhuma meridhoi keduanya berarti meridhoi ukhtu dan Bishr al-Hafi. Sering kayak Ibnu Abbas juga, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu Ibnu Abbas sering begitu. Ibnu Umar juga sering begitu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maksudnya ya huma itu kembali ke Ibnu Umar dan Umar. Huma itu kembali ke Ibnu Abbas dan Abbas. Jadi dua-duanya didoakan dengan radhiyallahu anhuma. Jadi orang tuanya sama anaknya gitu. Iya, orang tua sama anaknya kalau huma, iya. Untuk redaksi ini yang dimaksud adalah saudara perempuan Bishr dan Bishr yang didoakan anhuma. Ja'at, beliau datang. Jadi saudara perempuan Bishr, seorang ulama, datang kemana? Ilal imami, kepada Imam Ahmad, kepada Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad bin Hambal, itu ulama besar. Waqalat, dia bertanya, dia berkata, inna, sesungguhnya kami, nagzilu, menjahit pakai jarum. Nagzilu, menjahit pakai jarum. Fi sutuhina, di dalam, maksudnya di bawah atap-atap kami. Jadi di teras ada atapnya, dia menjahit dengan jarum di bawah atap. Fatamurru, maka lewatlah, bina, kepada kita, melewati kita. Siapa yang melewati kita? Masyailul tohiriyati. Masyailul tohiriyati, obor-obornya kelompok at-tohiriyah. Jadi ada kelompok at-tohiriyah lagi lewatnya malam hari bawa obor banyak, yang lewat itu banyak, berarti terang. Wa yaqa'u asyu'a'u, cahaya itu terletak, cahaya itu mengenai, alaina, kepada kami. Afa yajuzu, itu kurang titik. Yahuzu yang betul yajuzu. Afa yajuzu, bolehkah
apakah boleh, afaya juzu, apakah boleh lana untuk kita al ghusla, al ghuslu, al ghuslu menjahit, al ghuslu menjahit pakai jarum, fi syu'aiha, di dalam cahaya obor-obor tersebut. Jadi dia lagi jahitnya malam hari di atap, lalu ada orang lewat bawa obor banyak, kan terang berarti jahitnya lebih mudah. Nah berarti kan dia mikir dia sedang menjahit lalu diterangi oleh obor. Bolehkah saya menjahit diterangi oleh obor yang lewat tersebut? Ya berarti dia takut subhat. Artinya obor itu bukan buat urusan menjahit, tapi dia menjahit di tengah obor itu pada lewat begitu. Saking hati-hatinya sampai dia bertanya. Kalau kita ya boleh-boleh aja. Nih kalau kita lagi jahit agak gelap, ada obor, kesempatan lebih terang. Nah, lebih terang berarti kalau kita ya itu hal yang boleh. Nah, hal itu ditanyakan kepada seorang ulama. Jadi dia lebih dengan menjahit kemudian ada obor yang lewat, menjahit itu lebih mudah dan lebih terang karena lebih terang. Lalu ditanya apakah itu boleh saya menjahit di tengah di obor tersebut, diterangi oleh obor tersebut yang lewat. Faqala Ahmadu, Ahmad bin Hambal berkata, man anti, siapa kamu? Sebelum menjawab bertanya dulu, siapa kamu? Kok pertanyaannya luar biasa? Kok hati-hatinya terhadap yang haram luar biasa? Sampai-sampai seperti itu ditanya. Itu kan hal yang gak perlu ditanya, orang pasti ini mah boleh, ini mah boleh. Saking hati-hatinya seperti itu ditanya. Ya, jadi saking hati-hatinya ada orang lewat bawa obor, boleh nggak obor itu ketika lagi lewat saya teruskan menjahitnya karena saya menggunakan cahaya obor itu tanpa izin. Kita bayangkan itu luar biasa. Man anti, siapa kamu? Kok nanyanya luar biasa? Kok hati-hatinya terhadap yang haram luar biasa? Afakallah, semoga Allah melindungi kamu. Afakallah, semoga Allah melindungi kamu. Faqalat, saudara Bishr al-Hafi itu berkata, Ukhtu Bishrin al-Hafi, saya adalah saudara perempuan Bishr al-Hafi. Fabaka, maka menangislah Ahmad bin Hambal. Maka sebelum menjawab nangis dulu, ngelihat kondisi ada orang yang sangat hati-hati terhadap yang haram. Waqala, lalu Imam Ahmad bin Hambal berkata, min baitikum, dari rumah kalian, yakhruju, keluar, al-wara'us shadiqu, sifat waro yang sebenarnya. Jadi dari rumah kalian itu keluar sifat waro yang sebenarnya. Kemudian la ta'zali, janganlah kamu menjahit, fi syu'aiha, di dalam cahaya obor tersebut. Janganlah kamu menjahit di cahaya obor tersebut. Kan dia menjahit, lalu hasil jahitannya dijual. Sementara dijual ada cahaya yang gak izin, dia minta, takut uangnya uang yang subhat, sampai seperti itu. Nah kalau kita itu kerjain aja, namanya orang lewat, bukan keinginan kita untuk mengambil cahaya, tetapi benar-benar dia lewat. Nah orang yang benar-benar hati-hati itu janganlah kamu menjahit padahal cahayanya itu bukan punya kita. Jadi cahayanya sampai bukan punya kita. Lalu dia berarti kalau obor itu lewat dia diam dulu. Karena kalau menjahit itu berarti dikhawatirkan jahitan itu nantinya akan dijual jadi uang, jadi rezeki. Nah rezeki itu subhat, sampai seperti itu kehati-hatiannya. Selanjutnya, wakila, dan dikatakan,
Inna Malika bin Dinarin, bahwa Malik bin Dinar makasa tinggal bil Basroti di kota Basrah arba'ina sanatan 40 tahun. Falam yasihhalahu, dan tidak, yasiha itu tidak sah, tidak ada kejelasan, lahu bagi dia, ayyakula, apakah boleh makan, syai'an sedikit, min tamril Basroti, dari kurma Basrah, wala min rutobiha, dan juga tidak jelas boleh makan dari kurma rutob. Ada kurma jenisnya tamar, ada kurma jenisnya rutob. Hatta mata, sampai meninggal dunia. Jadi seperti itu. Jadi Malik bin Dinar ini pekerja di kebun kurma. Nah, majikan tidak pernah memberitahu boleh nggak pekerja di kebun kurma itu mencicipi kurma. Nggak pernah dikasih tahu sama sekali boleh apa tidak. Kalau karyawan-karyawan lain itu sambil kerja, kadang-kadang dia nyicipin kurma, makan oni manis, oni enggak, oni manis, yang jelas sambil nyicipin kurma. Nah, Malik bin Dinar itu tidak pernah dikasih tahu, saya kerja di kebun kurma, lalu saya digaji, tetapi tidak pernah dikasih tahu boleh nggak makan kurma. Makan kurma yang saya kerjakan ini. Sampai meninggal dunia dia tidak pernah makan kurma, karena dia tidak pernah diberitahu boleh nggak makan kurma majikannya. Sampai seperti itu, luar biasa. Jadi itu Ahmad bin Dinar. Ceritanya belum selesai, kita sampai cerita ini selesai. Tadi yang mana ya? Walam yazukhu, dan dia tidak merasakan rasanya. Wa kana idzang qada waktu rutobi, dan tatkala waktu panen kurma rutob selesai, qala Malik bin Dinar berkata, ya ahlal Basrati, wahai penduduk Basrah, hadza batni, ini adalah perutku, mana minhu syai'un, tidak kurang sedikit pun, wala zada fikum, dan perut kalian juga tidak bertambah sedikit pun. Jadi mau makan kurma atau tidak makan kurma, perut gini-gini aja. Yang makan kurma perutnya tidak lebih hebat, yang tidak makan kurma perutnya tidak lebih tidak kurang sedikit pun. Nah, kurang lebih begitu, kehati-hatian, tidak ada kejelasan ini boleh apa enggak, dia pilih tinggalkan. Nah, dia pelayan, enggak dikasih tahu ini boleh apa enggak, dia tinggalkan. Nah, dia pekerja di kebun kurma, nggak pernah dikasih tahu boleh makan kurmanya apa enggak. Nah, dia tinggalkan, benar-benar nggak pernah makan kurma seumur hidupnya, kurma tersebut. Hadirin sekalian, demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.